Halo semuanya, selamat malam. Sebentar lagi kita akan online bersama dengan Dr. Oriza untuk membahas tentang pemanfaatan 3D print dalam dunia ortopedi. Selamat malam. Halo Dr. Oriza, selamat malam. Sebentar ya, ini kok nggak bisa ya ininya ya. Sebentar. Siap-siap dok. Oh, udah kedengeran nggak? Sudah kedengaran dok. Oke. Apa kabar dok? Baik, baik Pak Cindy. Semoga sehat selalu dok ya, lagi pandemi Ya, gini dok. Oke, pertama-tama saya ucapin terima kasih kepada audiens yang sudah hadir di live kita selama 20 hingga 30 menit ke depan. Kita akan membahas tentang pemanfaatan 3D print dalam dunia ortopedi. Pertama-tama perkenalan dahulu, saya Cindy Gunawan selaku Chief Marketing dari Arya Guna. Mau sedikit penjelasan, Arya Guna itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang berfokus pada kesehatan, pada dunia kesehatan. Dan salah satu produknya yang kita punya adalah E3D yang akan kita bahas malam ini bersama Dr. Oriza. Ya, Dr. Oriza, sebelum kita mulai, sebelum kita mulai mungkin Dr. Oriza bisa cerita sedikit dok tentang background profile dokter gitu. profil apa ya? Oh, ini. Ya, saya Teman Dokter dokter, Oriza. Ya, mungkin. biasalah saya dokter ortopedi, praktek di satu rumah sakit umum pusat dan dua rumah sakit swasta. Hmm, Gitu aja. pengalamannya udah kemana aja nih dok? Kenapa? Pengalamannya udah kemana aja nih? Udah sampai ke luar negeri atau mungkin gimana? Oh, ya, saya waktu itu ngambil velo di beberapa negara sih. Di Hmm, di Hong Kong, di Korea, kemudian di Thailand, dan beberapa kali ikut short training di Belanda sama Belgia. I Belgia, see. Belgia. Ya. Cukup Short banyak. training tapi ya. Dok, saya mau Ah, nanya, dok, kita sambil sharing aja gitu ya dok ya. Jadi ceritanya gimana sih dok? Pertama kali dokter ngelihat teknologi 3D print itu di mana, terus kesannya itu gimana? Itu gimana ceritanya tuh dok awalnya? Dokter bisa oh, tahu 3D print. jadi gini, jadi waktu zaman saya masih pendidikan ya, PPDS, itu ada jurnal yang saya baca bagaimana memanfaatkan 3D printing terutama dalam kasus ortopedi. Waktu itu jurnalnya kalau nggak salah Malunion. Jadi jadi saya waktu itu lihatnya, wah ini kok maju sekali teknologinya gitu. Kayaknya di Hmm, Indonesia tuh belum ada. Jadi di Indonesia tuh cuma sampai sebatas CT scan dan digambar di kertas. Waktu itu saya ingat banget itu cara untuk mengkoreksi deformitas tulang itu masih digambar di kertas gitu. Jadi belum memanfaatkan 3D. Nah, terus habis itu setelah saya lulus, saya waktu itu beberapa kali ikut seminar show training di Belanda, kemudian sempat juga ke Belgia sedikit. Nah, terus saya lihat itu ya mereka itu menggunakan 3D, jadi 3D itu untuk membuat cetakan kalau kita itu ada malunion mau dipotong di mana, terus kemudian mau dikoreksi dengan apa, partnya seperti apa gitu. Jadi jignya itu udah ada kan. Kalau selama ini kan kalau kita diajarin itu kan digambar di kertas, terus kita mau motong di sini harus berapa senti. Itu menurut saya butuh imajinasi yang sangat sangat tinggi ya. Jadi kalau misalkan nggak suka berimajinasi gitu ya agak susah terus terang aja gitu. Nah, terus pada hmm, saat itu saya ngelihatnya, saya bayangkan ini kapan ya ada di Indonesia gitu ya. Uh, saya rasa sih mungkin 20 atau 10 tahun lagi gitu karena waktu itu cukup mahal. itu tahun berapa itu dok kira-kira?
Itu Dokter tahun berapa ya? 2017 apa 2016 gitu kalau nggak salah. 2017. Sudah cukup lama ya Iya, dok, 8 tahun ya iya, berarti. iya. Terus kemudian saya kenalan dengan Arya Guna ini yang membawa teknologi printing ini gitu. Ya jujur aja walaupun mungkin ya baru tahap awal belum sampai yang dikembangkan sampai membuat template atau jig gitu, cuma saya cukup senang bahwa ternyata ini di Indonesia itu sudah mulai masuk gitu dan mungkin bisa dikembangkan lagi gitu. Siap-siap itu pastinya. Ya. Dok, kan dokter Oriza kan pernah coba pakai ini dok untuk 3D printnya tuh. Itu boleh nggak dok? Itu bagaimana hasil print? Terus ketika pemanfaatannya buat apa yang hasil print kemarin? Kemudian kita juga curious itu adalah apakah hasil 3D print tersebut sesuai dengan kondisi si pasiennya dok? Jadi begini, pasien saya itu kebanyakan ya, itu sebagian besar itu adalah kasus-kasus habis dari tukang urut. Gitu. Pasien tangan ya, kita bicara partikular aja yang tentang tangan ya. Jadi nyambungnya itu salah atau posisinya gimana, melintir ke sana kemari gitu. Nah terus saya gunakan biasa waktu itu pakai pakai CT scan biasa untuk tahu di mana saya harus mengkoreksi, pasang plat segala macam gitu. Terus saya pakai 3D printing ini itu terutama buat koreksi deformitas pada distal radius. Ini saya kebetulan bawa nih ya yang ini. Nah ini contohnya nih. Nah ini adalah hasil printing dari pasien dengan malunion atau salah sambung dari tulang distal radius kayak gini. Kenapa saya putuskan untuk ini? Karena gini, karena dengan X-ray jelas ini X-ray kan 2 dimensi ya. Terus kemudian kalau mau koreksi dengan baik, tentu kita harus dapat gambaran 3 dimensi. 3 dimensinya itu dengan CT 3 dimensi, CT 3D. Dengan 3D saja itu kadang-kadang kita nggak tahu kita mau potong di mana, platnya apa, kita nggak bisa ngebayangin. Jadi saya print ini. Keuntungannya adalah saya bisa sambil saya pegang-pegang di rumah gitu ya, sambil merenung gitu. Ini saya bisa. Ini kan pennya yang mau saya pakai nih. Ini pennya mau saya pakai. Jadi ini kok nggak kelihatan ya. Jadi ini tulangnya. Terus ya, jadi seharian itu saya mikir-mikir ini taruh di mana platnya ya, di sini apa di mana gitu yang kira-kira nggak kena sendi atau penempatannya optimal. Kemudian saya harus potong tulangnya di mana gitu. Itu tuh jadi jelas gitu karena saya bisa puter-puter ini dengan ini saya. Jadi begini, masalahnya adalah kalau kita operasi gitu, itu pengalaman saya itu seringkali menemukan hal-hal yang tidak terduga. Jadi begini, di CT scan tuh gambarnya begini, kok ternyata pas dioperasi kok hasilnya apa yang saya temukan tuh ini ya. Jadi bingung gitu. Menambah waktu operasi, menambah kesulitan dan menambah kebingungan saya juga. Jadi dengan ini saya bisa memprediksi hal-hal yang kemungkinan besar tidak ditemui pada saat yang kemungkinan besar ditemui pada saat operasi gitu. Misalnya ada fragmen-fragmen kecil gitu. Nah, terus ada lagi yang ini. Yang mana lagi ya? Nah, ini ada 1, 2, 3. Ini adalah tulang bonggol paha yang pecah jadi 3 bagian. Ya mungkin dengan menggunakan CT scan 3D biasa, itu bisa terlihat jelas bagaimana konfigurasi patahannya ya. Cuma dengan ini, saya tahu, jadi ini ternyata nyambungnya ke sini. Nah, terus ini ke sini. Itu. Jadi saya udah memetakan dan membuat plan bagaimana saya harus mengatasi hal-hal yang sulit seperti ini. Ini sulit loh. Jadi misalnya begini. Jadi misalnya kan kita CT scan-nya kita lihat nih. Terus sebelum operasi kita liatin, kita puter-puter gitu gambar CT scan-nya. Cuma masalahnya CT scan yang diputer-puter itu kita nggak bisa lihat penuh. Jadi gambarnya itu rotasinya itu tergantung pada sumbu yang tersedia di komputer. Kita nggak bisa puter-puter sesuka kita begini. Kita kan mau lihat dari sisi sini bisa, dari sisi sini bisa, dari mana-mana bisa gitu. Kalau CT scan nggak bisa, itu kesulitannya. Walaupun CT scan 3D itu memang 3D kelihatannya,
Tapi yang jadi masalah adalah view-nya terbatas. Tapi kalau ini benar-benar kita ngelihat tulang yang patah itu seperti apa dari semua sudut gitu. Jadi ya lebih antisipatif aja kalau misalnya kita menemukan patahan-patahan yang seperti ini gitu, mau diapain gitu. Berarti benar-benar untuk pre-surgery planning-nya ya dok ya itu? Iya betul, surgery planning-nya. Jadi memang kalau kita mau operasi, planning-nya itu harus benar-benar matang gitu. Jadi kita harus punya plan A, plan B, plan C gitu. Nggak ada nanti ceritanya pas operasi, aduh gimana ya, bingung terus mikir dulu gitu ya. Nanti pasiennya keburu berdarah-darah, kemudian udah stres duluan, hasilnya nggak optimal gitu. Tapi dengan adanya 3D printing ini yang saya print kemarin, itu biasanya saya mengerjakan operasi malunion itu bisa 1 jam, 1,5 jam. Cuma dengan ini cuma 30 menit loh. Oh. Iya, jadi saya buka gitu. Iya, jadi cepat. Jadi pas saya buka, saya udah ngebayangin potong di mana, langsung potong-potong, pasang plat, selesai. Gitu. Nah, terus juga saya bisa menjelaskan kepada pasien kondisinya gitu. Jadi setelah operasi, saya tunjukin pasiennya ini begini loh kondisi tulangnya seperti ini. Kemudian saya pasang plat seperti ini, saya potong di sini gitu. Jadi pasiennya itu juga mengerti apa yang dilakukan gitu. Jadi nggak cuma membayangkan gitu. Kan kalau kita menyampaikan sesuatu yang teknikal soal medis ke orang pasien yang bukan, kalau medis sih masih ngerti ya. Cuma kalau non medis tuh bingung gitu. Kayak saya dijelasin tentang tata cara pengeboran kilang minyak atau mesin mobil ke saya gitu, ini mesinnya diapain gitu saja. Kalau dijelasin orang bengkel mobilnya diapain gitu, kadang-kadang hah gimana ya Pak gitu, apalagi medis yang kayak gini. Jadi pasien tahu, dan ini bisa sebagai souvenir juga sih sebetulnya. Sebagai souvenir juga. Buat souvenir, ide yang bagus. Iya. Nah, cuma ini ada lagi nih contohnya nih, ada lagi nih. Ini proximal humerus, bonggol lengan atas. Ini kita lihat ada gerakannya patah ya. Nah, terus ada pecahan-pecahan kecil nih. Nih. Ya, masalahnya adalah seringkali kalau kita operasi gitu, terus habis itu kita buka gitu, banyak pecahan-pecahan kecil yang kita sendiri nggak tahu di mana tempatnya gitu. Karena kan kalau kita operasi kan nggak mungkin kita cabut tulangnya terus pasang lagi, nggak. Kita kan lihat tulang itu dari satu approach saja, dari satu sisi saja. Jadi misalkan ternyata fragmennya mana tadi ya? Nah ini fragmennya ada di sisi atas atau sisi seberang gitu. Jadinya ya susah kita ngelihatnya. Cuma kalau dengan ini kita bisa ngelihat nih kita mau gimana gitu. Jadi antisipatif untuk tindakan kejadian-kejadian yang tidak diharapkan selama operasi gitu. Tapi dengan ini semua kejadian diharapkan gitu. Kita bisa lebih ini. Mantap dok. Dok, kalau misalnya nih, kalau untuk 3D print ini bisa digunakan maksimal untuk kasus apa aja nih dok, selain daripada kayak fraktur tadi gitu dok? Ada sih sebenarnya, saya kemarin sempat pinjam ya. Jadi begini, sebentar saya ambil dulu ya. Nah, yang jelas itu adalah 3D printing ini sangat berguna sekali untuk ngajarin orang. Jadi untuk pendidikan. Gitu. Iya, jadi misalnya ada residen ya PPDS gitu, ingin planning suatu operasi gitu. Ya contohnya kasus yang inilah. Gitu. Jadi mereka tuh bisa tahu gitu harus pasang plat yang apa, terus tingginya semana, di mana gitu. Jadi bisa lebih tahu antisipatif gitu. Ini ortopedi ya. Terus kemarin saya dikirimin ini. Ini apa ini? Ini paru-paru, bronkus paru-paru ini. Ya jadi ini digunakan pada kasus tumor paru-paru. Iya. Gitu. Oh gitu. Jadi bisa untuk jaringan juga ya dok ya? Iya, bisa untuk jaringan juga. Dok, terus kalau misalnya kalau menurut dokter, kalau dari sisi pengajaran kan berarti itu bakal sangat bermanfaat nih dok.
Kira-kira kalau untuk pengajaran gitu, untuk 3D print ini bisa dipakai sama siapa aja nih dok? Untuk dokter umum kah bisa dipakai, atau untuk dokter spesialis saja, atau bagaimana nih dok kira-kira? Oh bisa, bisa semuanya, bisa semuanya. Bisa Semuanya. semua. Jadi mulai dari medical student dan koas nih ya. Mhm. Kan mereka kan belajar tentang konfigurasi patah, konfigurasi fraktur. Selama ini kan mereka cuma lihat di gambar-gambar aja di presentasi, di frakturnya bentuknya transverse, oblik, longitudinal gitu. Tapi masalahnya pas ketemu yang beneran gitu, beberapa memang suka agak bingung, ini apa ya gitu. Cuma dengan adanya 3D printing ini, mereka lebih memahami tentang konsep fraktur. Kalau gini kan kominutif nih kayak gini, jadi beberapa bagian gitu pecah. Terus kalau oblik kayak gimana bisa di ini, jadi terus fraktur oblik itu disebabkan oleh karena apa gitu. Itu untuk residen dan koas. Ya, terus untuk Hmm. medical student dan koas. Cuma untuk residen ya tadi untuk surgical planning, terus untuk tahu gimana anatomi struktur tulangnya gitu. Ya, Karena ya, selama ini ya. kan mereka cuma lihat gambar 2 dimensi kan. Jadi uh, sebetulnya 3D printing ini adalah kita membawa uh, apa ya pengajaran, pendidikan, pelayanan itu to the next level gitu. Jadi ya saya senang sekali kalau mulai ada ini 3D printing ini gitu. Siap, siap, siap. Dok, kira-kira kalau pemanfaatan ini dok, dok di print, kalau di Indonesia kan kalau yang kita lihat kan masih sangat sedikit ya yang tahu oh ada 3D print gini. Kira-kira nih 3D print ke depannya bakalan jadi hype gitu nggak sih dok, dunia kedokteran? Jadi Bakal apa? bakal hype gitu nggak? Jadi kayak viral gitu. Iya, asal ada yang memviralkan. Nah, I see, I see. Asal ada yang tahu. Jadi kan masalahnya sekarang kan lagi masa pandemi ya, Iya, agak-agak susah mungkin ya untuk biasa kan kita perkenalkan lewat acara-acara seminar-seminar gitu. Tapi kalau yang ini saya juga berencana untuk mengerjakan beberapa kasus juga yang pakai 3D printing seperti ini. Lalu nanti saya tulis case reportnya, jadi experience in Indonesia itu 3D printing. hmm, siap, siap, siap. Oke, dok, ini ada yang bertanya nih dok, kira seberapa advance program di Indonesia dibandingkan program di luar negeri dok? Mungkin Oh dari ya, sisi medikalnya gitu, dari advance sisi program medisnya. maksudnya? Oh, kalau di luar negeri, jujur aja mereka sudah advance. Jadi mereka sudah menggunakan 3D printing ini buat template. Maksudnya gini, kan kalau Indonesia kita kan kalau misalnya motong tulang gitu ya, yang saya kerjakan kan saya motongnya manual, nggak pakai jig, nggak pakai template gitu di sini. Jadi kalau di luar negeri itu mereka sudah bikin template-nya, jadi lubang-lubangnya, di mana dibornya, di mana dipotongnya itu tinggal masuk-masukin aja gitu. Uh, Ya, itu lebih cepat dan lebih mahal. Pasti tapi lebih kayaknya, mahal. tapi hanya mau menambahkan nih dok, sebenarnya untuk Ya, pembuatan i3D ini nggak mahal sih dok sebenarnya. Kan kalau harga nggak terjangkau lah dok, kita bisa bilang gitu. oh iya terjangkau, memang terjangkau, nggak mahal kok. Nah, kemudian saya sambil coba kita buka sesi tanya jawab aja ya dok langsung ya. Tadi kayaknya ada yang nanya lagi di atas deh. Makanya ini saya lagi coba cari dulu Oh, nih, dok. perbandingan operasi pakai print dan tidak. Oh, lebih Iya. cepat pakai 3D printing tadi yang saya jelaskan. Jadi Oh, biasanya itu yang saya dok. kalau ngerjakan itu ini. Kenapa? Kenapa? Sorry, enggak. Ini kebetulan yang ditanya sama Pak Samuel, kan dia Ah, berapa lama perbandingan operasi nih pakai 3D print ya. dan tidak. Nah, terus kalau misalnya kemungkinan blood loss terjadi atau mungkin perdarahannya, kan dan kalau orang dioperasi kan suka ada darah yang keluar gitu kan ya sama operasi. Nah, perbandingannya jadi lebih sedikit gak tuh darah yang keluar? Kemudian Ah, terus? ada kan kalau saya baca-baca dari artikel jurnal kesehatan ada penggunaan fluoresen ya untuk atau radiasi gitu untuk mengetahui bentuk patah tulang seseorang gitu. Kalau Ya. misalnya operasinya live, itu biasanya Ah, berdampaknya gimana tuh dok? bernampaknya apa nih? Oh, gitu. Eh, Jadi gini, kalau darahnya. soal kalau soal blood loss karena Mhm. karena lama operasinya itu karena lama operasinya itu lebih cepat, jadi blood loss itu relatif lebih kecil
gitu. Tapi tergantung juga, kalau misalkan operasinya sebentar tapi nggak hati-hati terus nyenggol pembuluh darah terus berdarah-darah ya sama aja bohong gitu. Jadi perbandingan ini adalah perbandingan teknik operasi yang sama tanpa komplikasi. Cuma soal waktu aja variabelnya ya jelas lebih sedikit Lebih yang ini ya. Terus yang kedua apa tadi Mas Indi? kalau gini kan saya pernah baca juga di medical journal. Jadi katanya kalau dalam operasi yang mungkin tingkat kesulitannya tinggi, Oh, dia fluoresan. penggunaan fluoresennya itu Oh bisa iya. benar kurang apa gimana Oh, tuh Dok? berkurang. Jadi fluoresan itu adalah hal yang sangat dihindari, tapi dibutuhkan sekali gitu. Kan itu kan radiasi ya. Jadi biasanya dulu kalau saya pakai rekonstruksi gitu, itu tembakan fluoresan bisa lebih dari 100. Dan itu Oh, sangat sebetulnya itu menempatkan resiko radiasi yang tinggi pada semua orang di kamar operasinya walaupun sudah pakai proteksi ya. Tapi dengan adanya ini, barang ini, 3D ini, itu bisa dikurangi. Kemarin itu saya operasi fluoresan cuma 15. normalnya berapa Karena Dok? Kalau 100 lebih normalnya. lebih. Iya. Oke. Jadi Siap, gini, siap. jadi kalau ini yang ini ya yang kasus tidak pakai 3D printing, saya itu harus pas motong itu saya cek siam. Namanya siam ya, cek siam, terus pasang skrup, cek siam, terus habis reduksi, cek siam lagi, siam lagi, siam lagi. Tapi kalau ini karena saya sudah tahu tempat mana yang dipotong, saya garisin, itu kan bisa diukur ya dengan drill ini kan bisa diukur berapa senti gitu. Saya cuma butuh siamnya itu buat mengukur, terus buat tahu tempat potong, pastikan tempat potong, pasang. Saya nggak perlu mastiin lagi skrupnya masuk mana, karena saya sudah tahu ini bakal masuk sini dengan 3D printing ini. Dan yang terakhir, saya cuma pakai buat memastikan bahwa tidak ada yang keliru sebelum saya selesaikan operasinya gitu. Udah itu aja. Berarti berkurang jauh banget ya Dok ya? Iya. Dari menjadi 15 gitu Dok. Mantap, mantap. Ya, dari para audiens ada lagi nggak nih yang kira-kira mau bertanya? Ini dari Ivan Adise Putra. Kan ada komen nih, kalau lebih mahal berarti cocok untuk pasien JKN. Nggak Wah, mahal kalau kan ini? nggak mahal ini. Nanti kalau untuk harga atau apa segala macam, bisa kontak langsung ke tim Arya Guna atau cek di Instagramnya kita. Nanti kontak langsung dengan kita. Mungkin kalau misalnya cocok, kita bisa bekerja sama ya Dok ya. Iya. Dan Nggak mungkin dengan mahal Dok, kok. Nggak mahal nggak kok. mahal kan? Kalau mahal nggak saya pakai. Ya. Oke, oke. Ini ada lagi nggak nih pertanyaan dari para audiens? Lagi bersama Dr. Oriza nih. Belum ada lagi kayaknya pasti. Belum ada lagi. Ya. Dok, boleh sharing dikit dong, Wah. Ya. Kira-kira kalau ke depannya itu, dari Dr. Oriza tuh kayak punya harapan apa gitu di dalam dunia medis? Mungkin selain dari sisi 3D print, mungkin ada lagi mungkin gitu? Oh, saya harapkan semuanya make sih. jadi Itu kita juga mau sih, Dok. iya jadi biar bisa sharing pengalaman gitu. Siapa tahu yang di sini punya ide apa buat ini, buat punya ide apa gitu, jadi bisa sharing pengalaman. I see. Oh ya, ini ada Pak Samuel lagi nih, aktif sekali dia ya. Dia bertanya, bisa untuk implan tulang nggak Dok? Oh bisa. Nah, iya. Kalau ini saya mencoba menjawab juga nih Dok. Ya, Jadi sebenarnya di 3D print ini, di program kita i3D, dia bisa dari data DICOM yang asli, dari atau CT, dari MRI, itu kita bisa convert menjadi bentuk STL untuk di print langsung. Nah, kalau untuk print implan tulang bisa apa enggak, itu kita cuma bisa menjawab, itu bisa kita kerjakan. Tapi yang pasti kan butuh materialnya juga ya Dok ya, kalau nggak salah ya. Iya, butuh Kan material. material yang khusus ya buat di implan itu. Titanium ya. Iya, tapi gini, Mas Indi, punya 3D scanner kan waktu itu pernah kita ketemu Ada. ngomongin 3D scanner. Nah, implannya kita bisa pinjem dari vendor, terus kita 3D scanner itu bisa. Nah, boleh juga itu Dok. Gitu, Siap, bisa pakai 3D scanner. Ya, tapi bentuknya nggak titanium, ya kayak implan yang inilah yang tadi saya tunjukin ya, kayak gini. Yang kayak gini, ini kan
saya kan pinjem ini ya, tapi belum dibalikin sih. Ini bisa di scan 3D kan bisa kan? Scan 3D Bisa. ini kecil walaupun kecil gitu. Jadi kita bisa buat replika seperti ini di tulangnya gitu. Oke, Nah, oke. nanti ya mungkin ide bagus juga kalau misalkan gitu, kita bikin database gitu, misalkan database implan-implan gitu ya. Jadi nanti tinggal nyocokin mana yang pas implannya, mau pakai yang mana gitu. Mantap. Oke, oke. Iya nih, para audiens dan rekan-rekan dokter sekalian, ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih? Soalnya kalau kita lihat juga sudah sudah hampir 30 menit nih, takut mengganggu kegiatan dokter Odi. Iya, iya, iya. Oh ya, dok, Oh ini ada tulang belakang. ada. Ada ini ngeprint. Jadi Ini tadi kan yang kalau nggak punya iya gini. iya, Buat jelasin jadi buat kan, souvenir sih kalau orang-orang pakas nih. Oh dok, ini proses ini ada pembuatannya lagi lama nih. nggak nih? Proses pembuatannya lama nggak nih untuk replika 3D-nya? Nah, kalau ini Ini nih. dari kalau ini saya mencoba menjawab ya. Saya kan Iya. yang punya 3D-nya nih. Jadi proses pembuatannya ini kita memakan waktu paling lamanya itu adalah 1 kali 24 jam. Itu yang selalu bilang. Cuma kan kalau yang kemarin kasusnya Dokter Oriza itu kita benar-benar ekspres, kita benar-benar kebut, jadi kayak cuma sekedar sebenarnya sih dalam waktu 12 jam tuh udah selesai dok kemarin. Cuma kan tengah malam nggak mungkin kita antar ke tempat dokter gitu. Iya, betul. Jadi kalau untuk proses pembuatannya sebenarnya paling cepat kita bisa mengusahakan dalam waktu 24 jam untuk sampai di Iya. tangan dokternya. Iya, tapi begini sih, untuk kasus-kasus yang fraktur, yang rekonstruksi itu jarang yang sito sih. Maksudnya jarang yang harus cepat gitu, enggak. Jadi ya masih bisa dikerjakan gitu. I see. Siap. Yo nih, ada lagi nggak nih yang mau bertanya? Mungkin kalau misalnya ada satu pertanyaan lagi, setelah itu kita sudahi sesi ini ya dok. Iya. Nanti kita minggu depan kita ada lagi loh dok. Oke, iya. Ini Ada ada lagi dari Edwin Wijaya. Edwin Wijaya. Di saya belum masuk di dok kayaknya. Nih, untuk 3D printing ini apakah sudah pernah diaplikasikan di real case? Sudah pernah, ini kasus saya. Sudah diaplikasikan di real case. Dan saya cukup senang dengan hasilnya. Karena satu, akurat sekali, jadi planningnya akurat, kemudian waktu operasinya lebih cepat. Biasa saya kalau rekonstruksi tanpa menggunakan planning 3D, itu visual radius kan ya 1,5 sampai 2 jam, 1,5 jam lah ya. Tapi kalau yang ini, itu saya juga nggak percaya kok bisa 30 menit. Jadi saya buka, langsung potong, pasang, selesai. 30 menit, selesai. Gitu. Ya. Oh, sorry tapi nih, belum dipublikasikan sih. Pelan-pelan dok Oriza. Dok, ini ada pertanyaan nih dari dokter Patar. Kira-kira bakal bisa dipakai di RS pemerintah nggak nih dok? Nah ini pas Cindy aja yang jawab. Kayaknya sih bisa sih kalau harganya murah sih. Sebenarnya sih ya bisa kita usahakan untuk masuk ke RS pemerintah. Sebenarnya kita juga sedang menggodok sebuah rencana, mungkin kita akan bekerja sama dengan BPJS ataupun yang sejenisnya gitu. Mungkin juga dengan insurance, itu kita lagi menggodok rencananya dulu dok. Terus ada yang nanya, wah biayanya berapa lagi nih? Seperti yang tadi saya bilang ya dok ya, kalau Kontak untuk aja nggak enak ngomongin biaya di sini ya. Kontak ke area gunanya langsung. Nggak lebih mahal dari CT scan atau MRI kok biasanya. Ya. Nah ini dok, ada lagi yang bertanya dari Noha Rosi. Izin bertanya Dokter Oriza, dari CT scan ya bahannya. Iya, Ini di saya kom coba, ya? Iya, ini jadi datanya itu kita ambil dari data di kom, hasil dari CT scan atau MRI. Biasanya kan kalau CT scan lebih ke arah untuk jaringan yang keras ya dok, hard tissue. Kalau MRI untuk soft tissue, begitu. Ya dokter Noha ini dokter ini hip and knee di Bekasi. Jadi mungkin beliau juga akan lebih sering pakai ini dan mungkin itu kan potensial ini dokter Noha untuk menggunakan. Siap dokter Noha. Nanti mungkin kita akan mencoba menghubungi dokter Noha juga nanti. Terus
Iya. Siap dok, nanti kita DM. Kemudian nih ada Eugene AMRD. Live-nya di save dong biar kalau ketinggalan bisa nonton lagi. Iya, untuk Dokter Eugene kalau memang misalnya berminat nanti bisa kirim kirim message melalui Instagram kami. Mungkin kita bisa tukar email, nanti kita kirimkan video live-nya. Ya. Ini yang kasus-kasus kayak HIP gini, kan Dokter Noha kan ada ininya juga ya, ada koasnya ya. Ini saya bukan jualan loh ya, cuma kasih tahu aja. Sharing, Dokter Noha ini kan HIP nih. Mungkin kalau Dokter Noha nanti ada koas, itu bisa diajarin Dokter Noha ini femur nih Dokter Noha nih. Jadi ini kan patah ya, kominutif gitu. Jadi bisa punya bayangan gimana ininya tuh. Nih. Jadi bisa dikelonin Dokter Noha kalau mau operasi rekonstruksi atau orif gitu sambil merenung malam-malam gitu, diliatin gitu dari semua sudut gitu. Jadi ya lumayan lah kayak saya waktu itu. Dapat inspirasi tiba-tiba. Iya. Siap. Oke, karena ini juga sudah larut dan kita sudah mau ada untuk saat ini kita sudahi dulu ya. Oke, terima kasih Pak Cindy. Dan sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada dokter dan rekan sejawat dan para audiens sekalian yang sudah hadir di IG Live kita ini. Nanti mungkin kita akan sering-sering kayak gini lagi nih, Dr. Riza. Dr. Riza? Oke. Siap. Kalau gitu, sebelumnya selamat malam dan sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih Pak Cindy. Terima kasih, Dr. Riza. Ya.